lain mungkin nu kamari lain mungkab nu baheula rek ngabuang titinggalkan rukun. Jika sesuatu hal itu buruk, maka wajar andai ditolak. Akan tetapi jika sesuatu hal itu baik, maka tidak ada yang salah jika dipakai atau diterima. Sama halnya dengan budaya Sunda pada zaman dahulu. Banyak sekali budaya dari luar yang masuk ke tanah Pasundan. Akan tetapi tidak semua budaya tersebut dapat diterima oleh masyarakat Sunda pada waktu itu. Di dalam sejarah perjalanan Sunda, yakni di abad 11 sebelum Masehi, ada 6 budaya yang masuk ke tanah Pasundan, yang berasal dari bangsa Filistin, atau sekarang dinamakan bangsa Palestina. Adapun alasan masuknya budaya tersebut, karena bangsa Filistin pada saat itu merupakan bangsa yang sangatlah dihargai oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk pula dihargai oleh bangsa Sunda. Itu semua karena bangsa Filistin pada saat itu mempunyai raja yang gagah perkasa, yakni Nabi Daud alaihi salam. Adapun peninggalan budaya dan ajaran dari Nabi Daud alaihi salam sendiri, kurang lebih 6 hal yang masih tersisa sampai saat ini. Yang pertama, peninggalan dari Nabi Daud alaihi salam, yakni alat musik kecapi. Kecapi merupakan alat musik yang terbuat dari paduan kayu dan besi, di mana kayu merupakan bentuk dari kacapi tersebut, sementara besi merupakan bagian dari senarnya. Alasan pertama, kenapa kacapi merupakan peninggalan dari bangsa Filistin? Karena pada zaman dahulu bangsa Filistinlah yang menciptakan alat musik tersebut, yang dinamakan kinor. Dan Nabi Daud alaihi salam, yang memperkenalkan alat musik tersebut ke seluruh dunia, termasuk ke bangsa Sunda, dan juga bangsa Han, atau Cina. Di bangsa Sunda dinamakan kacapi, karena bahan baku yang terbaik untuk membuat kinor, yakni dari pohon kecapi. Dan alat musik itu pun akhirnya dinamakan kacapi. Sementara kinor di daratan Han, atau Cina, dinamakan dengan sebutan gungzeng. Alasan kedua, kacapi berasal dari bangsa Filistin. Karena pada zaman dahulu, masyarakat Sunda belum mengenal teori pembuatan besi. Sementara alat musik kacapi, sebagian bahan bakunya menggunakan besi, yakni di bagian senar dari kacapi tersebut. Karena teori besi sendiri ditemukan oleh bangsa Rum,
di abad 12 sebelum Masehi, yang dimana bangsa Filistin merupakan bagian dari bangsa Rum sendiri. Adapun alat musik yang ada di tanah Sunda pada saat itu, hanyalah alat musik yang berbahan baku batu, kayu, kulit binatang dan juga bambu. Kemudian berlanjut ke sisa peninggalan budaya Nabi Daud yang kedua, yaitu pantangan hari. Adapun arti dari pantangan hari tersebut, bahwa di dalam kehidupan bangsa Filistin, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu merupakan hari besar bangsa Filistin untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pantangan hari Sabtu pun sampai saat ini masih digunakan oleh sebagian penganut ajaran Sunda Wiwitan dan juga penganut ajaran Kejawen. Kemudian ajaran Nabi Daud yang ketiga, yang masuk ke tanah Pasundan, yakni puasa. Adapun alasan puasa merupakan ajaran dari Nabi Daud. Karena di tanah Pasundan sendiri, pada saat itu belum mengenal puasa. Yang masyarakat Sunda lakukan yaitu bertapa. Adapun perbedaan antara puasa dengan bertapa, yaitu dari awal melakukan, dan juga di saat melakukan. Di mana puasa dilakukan dari pagi sampai sore, yakni dari matahari terbit, sampai matahari tenggelam, atau hitungannya setengah hari. Sementara bertapa, hitungannya yakni 1 hari, yaitu dari awal waktu dimulai, sampai kembali ke waktu awal tersebut. Begitu pula perbedaan puasa dan bertapa, yaitu di dalam kegiatannya. Andai puasa bisa berinteraksi dengan lingkungan, sementara bertapa tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan. Adapun jenis puasa yang masih tersisa di tanah Pasundan, dari ajaran Nabi Daud alaihi salam, yakni puasa kelahiran, serta puasa berselang hari. Kemudian jejak budaya dari Nabi Daud alaihi salam yang keempat, yaitu kidung. Kidung merupakan pengucapan-pengucapan puisi, yang mengikuti lagam pengabdian atau penghibaan. Yang dimana kata-kata dari kidung tersebut, dilantunkan dengan pengucapan yang panjang. Begitu pula sama halnya, antara kidung Nabi Daud alaihi salam, dan juga kidung Sunda kuno. Yang dimana isi dari kidung tersebut, senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Begitu pula hal lain, yang merupakan kesamaan dari kidung tersebut, yakni di saat menolong orang sakit. Nabi Daud selalu berkidung di saat menyembuhkan orang sakit. Sama halnya di ajaran Sunda pun, selalu berkidung di saat mengobati orang sakit, yang dinamakan dengan sebutan rajah, atau ngarajah. Jejak peninggalan yang kelima, yaitu teori pembuatan besi. Yang dimana teori pembuatan besi di tanah Pasundan, dimulai pada abad 10 sebelum Masehi. Setelah masuknya bangsa Filistin,
yaitu di abad 11 sebelum Masehi. Jadi teori besi merupakan hasil dari pengajaran bangsa Filistin. Adapun hasil dari teori besi tersebut, yaitu menghasilkan perkakas-perkakas, seperti kujang, tameng, golok, dan juga alat-alat perkakas yang lainnya. Begitupun hasil dari teori besi tersebut, menghasilkan pula alat-alat musik, antara lain gamelan, goong, dan juga alat musik yang lainnya. Dan yang terakhir jejak dari peninggalan Nabi Daud alaihi salam, di tanah Pasundan, yaitu pengajaran kitab Zabur. Yang dimana isi dari kitab Zabur sendiri, yakni tentang pengagungan kepada Tuhan, dan juga perubahan terhadap kepribadian. Maka tak heran jika penduduk Sunda pada zaman dahulu mempunyai perilaku-perilaku yang baik dan juga ramah. Karena telah mengenal kitab yang datangnya dari Tuhan, yaitu kitab Zabur. Itulah 6 sisa peninggalan dari Nabi Daud alaihi salam di tanah Pasundan.